Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Ida Farida CH MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran kimia. Izinkan kami dari kelompok 8 evaluasi pembelajaran kimia untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja siswa atau LKS eksperimen mengenai sel volta. Adapun anggota kelompok 8, yang pertama ada Mark Sungkar, yang kedua Silvi Sarvina Syakira, yang ketiga ada Syifa Mutiara Zahira. Adapun kompetensi dasar pada LKS eksperimen ini, yang pertama yaitu 3.4 yang mana menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Lalu 4.4 yaitu merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi dalam sel volta berdasarkan wacana yang disajikan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya berdasarkan gambar yang disajikan dengan tepat. Lalu yang ketiga, siswa mampu merancang rangkaian sel volta menggunakan bahan di sekitar berdasarkan petunjuk yang disajikan dengan tepat. Nah, mengapa tujuan pembelajarannya ini? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi dalam sel volta itu ketika kami dari kelompok 8 menyajikan wacana di mana bertujuan agar siswa tersebut dapat menangkap informasi yang kami berikan berdasarkan wacana yang sudah disajikan. Lalu yang kedua, siswa pun dapat menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta berdasarkan gambar yang disajikan dengan tepat. Tentu ini pun nantinya akan dibantu dengan proses literasi yang dilakukan oleh siswa dan juga eksplorasi siswa terhadap buku-buku sumber yang dapat menunjang informasi-informasi mengenai sel volta ini. Lalu yang ketiga, siswa mampu merancang rangkaian sel volta menggunakan bahan di sekitar berdasarkan petunjuk yang disajikan dengan tepat. Nah, karena LKS ini merupakan LKS eksperimen, tentu siswa harus menghasilkan produk berdasarkan LKS eksperimen ini. Sehingga tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu merancang rangkaian sel volta ini menggunakan bahan yang ada di sekitar. Karena pada tahap langkah-langkah yang nanti disajikan itu menggunakan bahan yang mudah dijangkau di sekitar rumah khususnya masing-masing siswa, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tahap mengamati. Nah, ini merupakan wacana yang disajikan mengenai sel volta. Di sini juga dijelaskan apa itu sel volta secara umum, lalu bagaimana proses sel volta, juga implementasi dari prinsip kerja sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana tentu ini masih sangat umum, yang disajikan tujuannya agar siswa dapat mengeksplor lagi bagaimana prinsip kerja sel volta khususnya secara lebih rinci dan lebih mendalam di tahap mengumpulkan data dan juga mengasosiasinya nanti. Nah, lalu tahap kedua yaitu ada menanya, di mana siswa diminta untuk membuat 2 pertanyaan yang berhubungan dengan sel volta berdasarkan wacana yang sebelumnya sudah diberikan. Lalu selanjutnya ada tahap mengumpulkan data, di mana untuk menjawab pertanyaan yang sudah siswa buat, siswa diminta untuk melakukan percobaan terhadap beberapa buah yang berbeda. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua dan juga yang ketiga. Yang ketiga khususnya karena di sini siswa akan merancang bagaimana percobaan ini nantinya akan dilakukan pada buah yang berbeda. Nah, setelah merancang alat percobaan tersebut, siswa diminta untuk menguji pada buah yang lain. Nah, di sini ada tabel yang nantinya harus siswa isi mengenai alat dan bahan yang digunakan pada rangkaian percobaan tersebut. Lalu, siswa diminta untuk menuliskan prosedur atau langkah kerja dan juga menuliskan pengamatan di setiap perlakuan yang dilakukan dalam percobaan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Syifa Mutiara. Kepadanya disilakan. Baik, tahap yang selanjutnya yaitu mengenai tahap mengasosiasi. Nah, di sini siswa diperintahkan untuk mengisi tabel dan juga pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini disediakan tabel yang diperintahkan untuk diisi, dan juga setelah siswa mengisi tabel tersebut, siswa diperintahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Nah, di sini itu pertanyaan-pertanyaannya itu masih berkaitan dengan wacana dan juga percobaan yang telah dilakukan. Nah, untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap mengomunikasikan. Nah, di sini siswa diperintahkan untuk mendiskusikan hasil percobaan dan juga pengamatan yang telah dilakukan kepada teman sekelas dan juga mempresentasikannya di depan kelas. Lalu, siswa itu diperintahkan untuk membuat laporan praktikum yang mencakup tujuan praktikum, tanggal praktikum, dasar teori, alat dan bahan, prosedur praktikum, data pengamatan, pembahasan, dan juga kesimpulannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mark. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada rubrik penilaian lembar kerja siswa praktikum ini. Di sini yang pertama tentang rubrik penilaian kinerja praktikum, di mana pada rubrik ini terdapat 7 aspek ya, yang mana setiap aspeknya itu memiliki skor dengan skor maksimal 4, yang mana pada skor 4 ini menandakan bahwa sangat baik, skor dengan 3 itu baik, skor dengan 2 itu cukup, dan skor dengan 1 itu sama dengan kurang. Boleh di next. Selanjutnya rubrik penilaian yang kedua yaitu tentang rubrik penilaian laporan hasil praktikum, di mana pada rubrik ini terdapat 5 aspek ya. Yang pertama itu tentang aspek penulisan laporan, yang mana pada aspek ini memiliki skor maksimal yaitu 20. Selanjutnya pada aspek yang kedua tentang latar belakang serta landasan teori, yang mana pada aspek ini juga sama memiliki skor maksimal 20. Dan aspek yang ketiga yaitu tentang pengolahan data yang memiliki skor maksimal 20 juga. Dan aspek yang keempat yaitu mengenai kesimpulan yang mana memiliki skor totalnya itu 20. Dan yang kelima tentang aspek pengumpulan laporan, di mana pada aspek ini juga memiliki skor maksimal 20. Dan pada aspek-aspek ini pula terdapat indikator-indikator ya. Jadi penilai itu tahu untuk berapa mengasih skor pada siswa ketika melakukan kinerja tersebut. Nah, pada rubrik penilaian ini jadi memiliki skor maksimal yaitu 100. Selanjutnya di sini ada daftar cek penilaian keterampilan atau kinerja, di mana pada rubrik ini atau pada daftar cek ini ada 3 tahap ya. Yang pertama itu tahap persiapan sebelum praktikum, yang kedua tahap pelaksanaan praktikum, dan yang ketiga tahap akhir praktikum. Di mana pada tahap-tahap ini tuh terdapat indikator-indikator yang mana ketika siswa melakukan indikator tersebut itu di checklist pada kolom ya, dan jika tidak melakukan indikator yang sudah ada pada daftar cek tersebut, maka di checklist pada kolom tidak. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 mengenai lembar kerja siswa eksperimen mengenai Salvolta. Mohon maaf apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.